Nah, yang terakhir nih, berkaitan dengan menemukan barang. Nah, ini ibu ceritanya main petak umpet sama Kian, cuman yang diumpetin kan barang. Hai, ketemu lagi di channel Keluarga Kian Belajar. Oke teman-teman, kali ini di video ini kita mau sharing permainan yang kita buat ya. Kita sharing mainan stimulasi bayi untuk usia 6-12 tahun ya, kira-kira gitulah. 12 tahun, 12 bulan. 6-12 bulan, sorry. Yang sederhana, iya. Karena ini masa COVID ya, pandemi, kita nggak bisa beli mainan juga karena juga kita tidak cukup punya biaya yang biaya lebih untuk membeli banyak mainan. Jadi kita berusaha memanfaatkan apapun yang ada di sekitar kita, barang-barang yang kira-kira bisa kita manfaatkan untuk menjadi mainan stimulasi Kian terutama ya. Jadi ini ala Kian. Jadi kita akan sharing bagi pengalaman mainan stimulasi bayi usia 6-12 bulan yang sederhana ala keluarga Kian Belajar, gitu? Iya. Oke. Nah, nanti ibu yang akan banyak sharing karena ini juga hasil kreasi ibu yang luar biasa. Terima kasih. Jadi salut sama ibu. Ibu punya kreativitas yang tinggi memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar. Kalau ayah bisanya cuma beli gitu. Kayaknya ini kan bagus untuk stimulasi beli gitu ya. Tapi ibu memanfaatkan yang ada gitu ya. Jadi ini nanti yang distimulasi itu kan kemampuan sensori ya, sensori, motorik halus, motorik kasar, sama pemaksimalan indera peraba gitu, indera pendengar gitu kan. Nah, oke, yang video yang pertama mungkin dari ini ya, video ibu. Nah, ini nih, video memanfaatkan bubble wrap gitu ya Bu ya. Iya, ayo ibu cerita dong. Nah, jadi ini kenapa ibu alasannya menggunakan bubble wrap itu apa? Oke, jadi kenapa ibu menggunakan bubble wrap untuk menstimulasi Kian? Karena memang di usianya Kian yang 6 plus ini, ibu ingin memaksimalkan indera perabanya dulu nih. Ya, jadi harapannya agar Kian ini bisa membedakan mana tekstur lembut, mana tekstur yang kasar seperti itu. Nah, kebetulan di rumah kan baru ada bubble wrap ya. Ini kan barang bekas yang emang gak kepake di gudang, dan akhirnya memang terjadilah seperti ini. Bukan terjadi ya, terciptalah mainan seperti ini kayak gitu ya. Jadi ini nanti kan bisa dipegang-pegang sama Kian karena bubble wrap ini kan teksturnya lembut dan bisa dipencet-pencet gitu. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri yang narik-narik bubble wrap, terus main di atas bubble wrap. Dan selain itu juga mungkin bubble wrap ini kan berisik ya, maksudnya iya, jadi ada suaranya. Nah, ini dari suara juga kan bisa menstimulasi pendengarannya Kian gitu. Nah, itu ya. Ya, jadi itu ya. Ini ibu ada referensi nggak sebenarnya menggunakan bubble wrap ini? Referensinya sih sebenarnya kalau kita melihat dari perkembangan aja sih, karena memang apa sih yang dibutuhkan anak usia 6 plus seperti Kian gitu kan. Tentunya ketika ibu baca-baca memang yang harus distimulasi adalah indera perabanya kayak gitu kan. Nah, selain itu juga kan motorik halusnya juga kan, dengan bubble wrap ini kan dia bisa memegang seperti ini ya, megang-pegang tangannya, mungkin itu bisa menjadi stimulasi ke Kian. Ya, perlu teman-teman ketahui juga mungkin kan karena kita menggunakan beberapa panduan, jadi kan program panduan tumbuh kembang dari Kemenkes dan WHO biasanya ibu juga sering baca itu. Terus mainan-mainan play sensory ini juga kan ada yang
mungkin teman-teman pernah mendengar istilah Montessori gitu ya. Nah, nanti kita akan membahas di video yang lain, tidak di sini. Jadi ini hanya video-video yang kita yang kita kombinasikan atau yang kita kreasikan, yang kita kreasikan, kita manfaatkan untuk salah satu bentuk dari Montessori juga mungkin gitu, seperti itu. Nanti mungkin teman-teman ada yang tahu Montessori lebih dalam kan bisa komen juga gitu ya. Teman-teman juga bisa mungkin sharing, mungkin teman-teman yang lebih paham bisa kasih tahu ke kita ya. Oke, lanjut ke videonya Kian yang lain. Ini kan masih bubble wrap ya tadi ya, teksturnya, dan ibu menaruhkan warna-warna itu, padahal kan mungkin ya di usia Kian warna masih belum terlalu, di usia Kian yang 6 bulan itu warna sudah ini ya. Iya, karena usia 6 plus ini kan juga sebenarnya bukan usia 6 plus dari bayi sebenarnya, kan kita harus stimulasi dengan warna-warna gitu. Bukannya kalau di awal-awal stimulasi itu bukan warna tapi hitam dan putih dulu, kemudian barulah warna. Tapi kalau untuk ibu sendiri nih ya, dari beberapa referensi yang ibu baca juga memang menstimulasi warna juga penting ya. Iya, pasti penting. Iya. Kalau misalnya cuman dasarnya doang, ini kan bubble wrap ini warnanya putih, kemudian kita juga punya tembok putih. Nah, jadi kan agak kurang menarik gitu. Karena memang pernah ibu coba menggunakan bubble wrap tanpa warna-warna yang di belakangnya itu. Jadi kurang antusias. Jadi ibu menggunakan yang warna ini ya. Iya, jadi ibu punya inisiatif. Antusiasmenya Kian tinggi gitu ya. Dan Kian sendiri menunjukkan antusiasme ya sebenarnya. Iya, dia sangat tertarik gitu, sangat tertarik ketika ibu bikinin mainan ini. Gitu. Dan ini menjadi favoritnya Kian. Ya, ini jadi memang benar bubble wrap. Tadinya bubble wrap itu ada di sini ya, cuma karena Kian menarik bubble wrap itu dan sobek gitu. Hampir setiap pagi akhirnya bubble wrapnya nanti akan kita buatin lagi. Dan sementara kita ganti dengan stiker wall ini juga, dan ini juga sebenarnya sungguh cukup membuat menarik Kian. Nanti ini kita akan bahas di video berikutnya. Oke, lanjut. Kemudian selain bubble wrap, kemudian ibu juga ini memanfaatkan koran bekas ya Bu ya. Iya. Kenapa ibu memilih koran bekas? Alasannya memilih koran bekas kan biar kokoh aja sih sebenarnya, karena memang yang di rumah yang ada koran bekas ya udah. Sebenarnya konsep koran ini kan hampir sama dengan bubble wrap ya, suara dan meraba itu ya sensorinya ya. Cuman kalau koran ini kan bisa disobek-sobek sama Kian gitu. Jadi kan ibu mau tahu sih seberapa kuat sih Kian bisa menyobek si koran ini gitu. Genggamannya iya, untuk melatih genggamannya Kian gitu ya. Jadi itu alasannya menggunakan koran gitu ya. Selain itu kan juga koran berisik ya, bisa didudukin juga gitu. Dengan kakinya kan bisa sobek juga, itu mungkin menjadi sensasi tersendiri buat Kian gitu. Ya, terus berikutnya, nah ini yang menarik sebenarnya, sebelum ada bubble wrap di kardus, ibu membuat banyak sensori. Ini kan ibu sampai begadang ya. Ini teman-teman ini asal tahu aja, ibu membuat ini sampai begadang. Sampai kalau nggak salah itu sampai jam 12 malam itu, bayangin. Tak tonton aja, ini ibu ini buat apa ini, tak biarin aja ya wes lah Bu, tak tinggal tidur aja ya ibu yang kerjain ya. Terus besok pagi-paginya ternyata subuh itu kan Kian biasa bangun jam setengah 5 itu kan, jam 5 Kian itu udah bangun, ibu udah ngajakin Kian main yang ini. Jadi apa alasannya nih? Konsepnya bagaimana? Sebenarnya ini nggak ada konsep sih ya. Jadi ada konsep. Iya, jadi ini yang penting main-main ya. Iya, jadi kan mikirnya karena Kian ini kan sudah waktu itu lagi belajar untuk berdiri gitu kan. Jadi dia sepertinya sudah tertarik dengan sesuatu yang nempel-nempel di tembok kayak gitu. Jadi sudah mulai meraba-raba tembok, terus kadang pintu juga diraba. Nah, akhirnya memang ibu berinisiatif, kenapa enggak gitu, ibu membuat mainan yang bisa ditempel di tembok. Nah, berhubung waktu itu kan COVID ya, jadi kita nggak bisa membeli peralatan. Akhirnya memang ibu memakai peralatan yang ada di rumah teman-teman. Kan dari sana kita meminimalisir keluar.
ya selain kemudian juga kita memang tidak memiliki biaya lebih ya. Nah akhirnya kan di sini ibu berusaha untuk memadukan, mencampur semua gitu, dari yang tekstur kasar. Di situ kan teman-teman bisa melihat ada beras gitu kan, ada kapas, itu kan teksturnya lembut, kain kasarnya Kian, semua. Terus ada sendok, ada apa sih, dompet gitu. Jadi memang ceritanya ibu ingin naruh semua tekstur di situ gitu. Itu beberapa permainan play sensory yang mungkin teman-teman bisa memanfaatkan. Jadi itu fungsinya kan sebenarnya lebih ke sensorinya anak, kemudian dia melihat, mendengar, dari sana kan prosesnya. Nah kebetulan di usia 7 bulan itu Kian juga memang sudah mulai berdiri gitu ya. Jadi dia berpegangan, kalau merangkak kan sudah dia lakukan, terus kemudian dia mulai berdiri. Pokoknya pengennya dia berdiri gitu. Nah di samping itu juga sebenarnya ini perlu teman-teman awasi ya, tetap awasi karena bagaimanapun kita tetap harus ada di sampingnya, karena di usia 6 awal-awal gitu ya, itu kan fase sering masukin barang-barang ke mulut. Dia mengenal semua barang-barang itu ke mulut. Jadi pastikan barang-barang yang kemudian teman-teman buat itu aman untuk masuk ke mulut setidaknya itu. Kalaupun yang tidak baik masuk ke mulut ya lebih baik diawasi, benar-benar diawasi. Betul. Ya. Iya, ini nih yang menarik nih. Apa namanya? Kalau menurut Ayah sebenarnya belum, waktu itu kan belum, karena memang untuk motorik halusnya di buku panduan yang KIA dan lain-lain itu belum ada, tapi ibu sudah memberikan bagaimana Kian menjemput kacang ya. Nah, ini menarik. Terus kemudian selain itu kan ini kecil yang mudah banget masuk ke ininya Kian, mulutnya Kian. Jadi ini perlu pengawasan yang ketat. Itu. Jadi menjemput kacang salah satu permainan yang bisa kita terapkan untuk anak, tetapi tetap harus diperhatikan. Di sini juga kan setidaknya melatih kemampuan penangkapan anak pelan-pelan. Nah, seperti itu, apakah dia bisa memahami atau dia tertarik tidak. Nah itu bisa teman-teman perhatikan. Ini teman-teman perhatikan Kian bisa sudah mulai ya tertarik, tapi dia masih melihat yang lain. Terus karena gini ya, menurut observasi ibu nih ya, kenapa Kian kurang tertarik menjemput di usianya yang 6 bulan ya? Iya, ini karena waktu itu kan menurut ibu kacang ini kan kurang menarik ya, warnanya coklat. Jadi dia lebih tertarik sama tempelan-tempelannya yang di dinding. Di dinding warna-warni. Iya, warna-warni. Tapi ngelihat Kian itu sebenarnya dia tertarik dengan kacangnya. Cuman mungkin karena memang usia dia belum bisa menggenggam, jadi mungkin akhirnya nggak menarik bagi dia gitu. Dia menarik kalau udah bisa digenggam. Coba jadi perhatikan ya kan, mulai ngeliat aja, tapi karena dia belum bisa ngambil satu-satu, jadi mungkin itu menjadi membosankan. Masih diambil banyak nih ya, masih marah. Jadi itu hanya spekulasi kita sih. Ya. Mungkin teman-teman yang tahu ya, teman-teman bisa share. Bisa lihat nanti prosesnya. Itu kemudian ini nih lagi. Nah yang menarik adalah ibu menggunakan bubur sebagai play sensorinya. Play sensory berikutnya adalah menggunakan bubur. Nah kalau bubur ini sebenarnya kan sudah banyak dilakukan oleh beberapa ibu-ibu ya. Jadi sudah umum lah kalau bubur. Jadi memang waktu itu kita mau ngenalin Kian tekstur lembut, kayak gitu. Jadi pakai bubur. Nah kalau bubur ini kan aman kalaupun dimakan. Gitu, teman-teman. Ini nanti mungkin di yang bubur ini kita akan kasih di video yang lengkapnya ya, konkretnya ya. Itu ini dari bagaimana reaksi awal Kian sampai kemudian dia benar-benar suka main bubur. Gitu. Nah berikutnya itu ke lagi teksturnya yang mirip dengan bubur tapi bukan bubur. Apa ini Bu? Ini tuh tepung, cuman tepungnya terlalu sedikit teman-teman. Nanggung banget. Iya nanggung gitu. Ini tepungnya karena nanggung yang kurang jadi, untuk
buat pisang goreng atau gimana? Jadi ini tepung sisa yang ada di dapur. Tak kirain tepungnya sedikit terus daripada dibuang-buang gitu, enggak ya? Tapi emang karena Ya memang gitu, sisa ini aja. tepung sisa teman-teman, tepung sisa yang ada di dapur gitu kan. Jadi ya udah manfaatin aja tepung sisa ini. Dicampur dengan apa itu? Ini tepung terigu sama tepung kanji kalau nggak salah ya, ibu lupa. Pokoknya ibu campur-campur aja lah tepung sisa yang ada di dapur. Jadi memang kayak gini jadinya. Ya ini. Jadi fungsinya sebenarnya sama, tetap seperti yang sebelum-sebelumnya. Ini juga untuk melatih sensori ya. Iya, kalau tadi kan tangan, sekarang kaki. Kakinya semua dari tangan, memang kaki. Harus semua dikasih stimulus ya, mulai dari tangan, kaki gitu. Dia harus bisa membedakan gitu kan ya. Oke. Ya, terus baru kemudian ini nih yang play sensorinya menggunakan balon. Balon dan air. Balon dan air. Jadi biar dia bisa menggenggam balon gitu ya. Menggenggam balon. Nah, teman-teman bisa lihat kan Kian berusaha untuk menggenggam balon yang licin. Dengan warna tertentu, dia tertarik juga dengan warna-warna apa itu nanti bisa perhatikan. Itu setiap orang juga setiap anak itu kan punya ketertarikan tersendiri. Nah, itu nanti teman-teman bisa perhatikan. Ini kebetulan kalau ini ayah yang dapat referensi dari beberapa Instagram orang-orang yang sangat beberapa orang kan punya concern di bidang permainan Montessori ya. Nah, disitu ayah lihat, di usia Kian itu ternyata beberapa ada yang menggunakan balon seperti ini nih. Pas belanja ke salah satu supermarket ngelihat balon, ini Kian aja lah gitu untuk main. Jadi waktu belanja keperluan sehari-hari, inilah akhirnya seperti ini main-main. Nah, sekali lagi di usia Kian yang makan-makan ini harus diperhatikan, harus didampingi. Jangan biarkan anak bermain sendiri, karena semahal apapun permainan, kalau anak bermain sendiri tidak ada gunanya, percuma. Quote ibu. Oke, itu berikutnya ada lagi ini. Nah, yang terakhir berkaitan dengan menemukan barang. Nah, ini ibu ceritanya main petak umpet sama Kian, cuman yang diumpetin kan barang. Tapi ayah juga melihat beberapa referensi permainan untuk anak di usianya Kian itu menggunakan ini. Jadi di panduan-panduan yang ada tentang visioner class training perkembangan kalau nggak salah, itu juga ada apakah anak bisa mencari benda di balik sesuatu yang disembunyikan, dan dia harus dilihat dulu, ini ada bendanya disembunyikan, ditarik. Itu salah satu ada memang referensinya, udah tak lihat, tak baca seperti itu, dan ibu melakukan ini juga ya, dan itu luar biasa. Harus banyak stimulasi. Ya, jadi itu video stimulasi yang ada di kami sementara ini. Nanti mungkin kami juga akan tetap selalu memvideo Kian yang jalan-jalan. Kian juga tertarik dengan sesuatu yang di luar rumah. Beberapa kali Kian juga sering mengobservasi hewan dan lain-lain. Ya, itu mungkin nanti kita akan buatkan video tersendiri, konten tersendiri. Kenapa seperti itu? Gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman menginginkan kita sharing yang permainan stimulasi, itu sangat membantu kami juga untuk belajar bagaimana menstimulasi Kian untuk memaksimalkan tumbuh kembangnya. Gitu, ada itu yang ingin disampaikan juga. Tetap awasi anak, teman-teman. Jadi jangan biarkan anak bermain sendiri, apalagi usia-usia yang memang sangat-sangat membutuhkan perhatian kita gitu. Usahakan memang selalu dekat dengan anak, berikan perhatian yang lebih, berikan stimulasi sebanyak mungkin, karena stimulasi itu tidak akan membuat anak menjadi tidak akan membuat anak menjadi bosan gitu. Itu menjadi sesuatu yang menyenangkan buat anak. Ya, dan mungkin juga yang paling sering digembar-gemborkan di luar sana, ajak anak berkomunikasi.
Iya. Ya, kalau bisa menemaninya jangan sambil bermain HP. Nah, kalau kemudian video yang ada dengan ibu itu kuncinya adalah menggunakan HP hanya merekam, tetapi komunikasinya tetap sama anak. Jadi fokus komunikasinya tetap sama anak. Jadi anak itu nggak akan merasa diabaikan. Ingat bahwa meskipun anak masih muda, dia tetap bisa merasakan bahwa kalau dia itu diabaikan. Itu kita observasi, kita beberapa kali mengobservasi Kian seperti itu, dan sedetail apapun kita berusaha untuk bisa tetap mengobservasi seperti itu. Kalau misalnya ada yang kurang pas, ya kita juga jangan malu untuk bertanya. Yep. Itu. Jadi ini dulu videonya. Nanti kita akan coba kumpulkan video-video juga yang lain dan kita akan sharing. Kenapa sih menggunakan ini? Kenapa sih menggunakan ini? Oke. Akan ada video-video berikutnya untuk permainan-permainan stimulasi Kian. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Jangan lupa apa, Bu? Jangan lupa subscribe, like, komen, share. Komennya penting loh ya. Kita merasa penting komen untuk memberikan masukan, atau mungkin teman-teman punya coba ini nih play sensor yang ini di Kian, bisa nggak kira-kira, karena kan mungkin kita akan mencoba. Oke. Ya sudah ya, itu aja. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah. Bye.